Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin berbahagia, bulan lalu kalau saya tidak salah ingat, kita pernah membicarakan 3 golongan umat yang hatinya tidak lekat dengan masjid. 3 golongan umat yang hatinya tidak lekat dengan masjid. Ada videonya. Silakan Bapak Ibu lihat penjelasan tentang siapa orang yang hatinya tidak lekat dengan masjid. Dia hatinya tidak lekat dengan masjid, karena itu dia merasa tidak terpanggil untuk rutin salat berjamaah 5 kali sehari semalam di masjid tempat tinggalnya atau di kantor tempat dia bekerja. Sekarang kita akan bicarakan golongan orang yang hatinya lekat dengan masjid, yang di mana setiap waktu dia senantiasa berupaya untuk terus datang mengunjungi masjid minimal 5 kali sehari semalam. Dia akan merasa rindu atau bahkan merasa rugi kalau tidak sempat datang di masjid tempat tinggalnya untuk menunaikan ibadah rutin. Ada yang hilang kalau dia sempat tidak berjamaah di masjid, atau bahkan dia merasa rugi sekali kalau tidak berjamaah di masjid tempat tinggal. Perasaan rugi, perasaan hilang, perasaan tidak mendapat apa-apa, itu menandakan orang-orang yang masuk kepada golongan yang hatinya lekat dengan masjid. Tapi sebaliknya, 3 golongan yang sudah kita bicarakan, tidak salat berjamaah 5 kali sehari semalam di masjid tempat tinggal dia atau di kantor dia di awal waktu, dia tidak akan pernah merasa kehilangan, tidak juga merasa rugi. Itu bedanya. Nah, lalu sekarang siapa orang yang kita jelaskan dengan orang yang hatinya lekat dengan masjid? Allah sebut ini dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 18. Tadi sudah kita bacakan bunyinya, sekali lagi saya ulang. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah
dan beriman kepada hari akhirat. Lalu wa aqama salat, rutin menunaikan salat, wa ataz zakat, lalu kemudian menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dia tidak memiliki rasa takut apapun kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak merasa takut apapun kecuali hanya semata-mata kepada Allah. Kaum muslimin berbahagia, ayat ini sangat tegas, memberi kita penjelasan tentang siapa orang yang selalu terpanggil hatinya untuk mengunjungi rumah Allah, masjid, musalla di tempat tinggalnya atau di kantor tempat dia bekerja. Siapa orangnya? Pertama-tama Allah sebut man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Tentu harus kita jelaskan siapa maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukankah tiga golongan yang kita sudah jelaskan dulu juga mengaku beriman kepada Allah? Mereka pasti mengatakan saya beriman kepada Allah. Tapi iman yang dimaksud di sini tidak sembarang iman. Iman yang bagaimana yang Allah sebut di sini? Ini yang perlu kita jelaskan. Kaum muslimin berbahagia, iman yang dimaksud oleh Allah di sini adalah iman di mana seseorang meyakini Allah lah saja satu-satunya sumber rahmat. Allah lah saja satu-satunya sumber kebaikan dalam kehidupan. Tidak ada yang lain. Jadi bagi orang ini ada keyakinan yang kuat. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, mengadulah hanya kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka unsur dari keimanan pertama yang dimiliki oleh golongan ini adalah adanya keyakinan Allah satu-satunya sumber rahmat, Allah satu-satunya sumber kebaikan. Implikasinya apa? Implikasinya adalah hamba Allah yang ini akan senantiasa memiliki sikap rendah hati, menjauhkan diri dari segala macam sifat kesombongan, keangkuhan, mengaku harus menyelesaikan pekerjaan ini. Lalu mereka juga akan menghindar, mengatakan kalau tidak diawak tidak akan selesai. Mereka akan jauh dari sikap itu. Orang-orang yang ini, kaum muslimin berbahagia, apapun kesibukannya di siang hari misalnya atau sore hari misalnya, begitu panggilan azan menggema, dia tinggalkan semua. Kenapa dia tinggalkan? Karena dia tahu ini bukan panggilan sekedar untuk salat, panggilan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, panggilan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka orang yang ini sekali lagi akan menjauhkan diri dari sifat sombong, angkuh. Apa buktinya sifat sombong dan angkuh dari golongan yang tiga yang sudah kita bicarakan dulu? Buktinya adalah apa? Selesaikan ini dulu, tuntaskan ini dulu. Hanya kita yang bisa menyelesaikan. Sikap-sikap seperti itu adalah sikap-sikap orang yang sombong dan angkuh. Seolah-olah kalau tidak dia kerjakan tidak akan selesai. Bagi orang yang sudah kita jelaskan dulu, mengadu kepada Allah itu urusan sekunder, urusan kedua. Yang pertama bagi mereka, yang primer bagi mereka apa? Selesaikan ini dulu. Tapi bagi hamba Allah yang tengah kita bicarakan ini tidak. Sesibuk apapun, seramai apapun orang di tokonya, dia tinggalkan. Dia tinggalkan apa? Karena ada janji Allah dan dia akan datang menemui Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi kebaikan dalam kehidupan.
Itulah sebabnya kaum muslimin berbahagia. Kebahagiaan bagi hamba yang ini adalah mendatangi panggilan Allah. Begitu dia tunaikan ibadah-ibadah, ada rasa bahagia, ada rasa sejuk, ada rasa nyaman di jiwanya. Kebahagiaan, kesejukan itu adalah hadiah dari Allah. Kalau ini kita rasakan, begitu kita tunaikan ibadah kepada Allah, kita merasa nyaman, jiwa sejuk, jiwa tenang. Ini menandakan Allah memberi kita rahmat, dan ini menandakan bahwa kita insya Allah tergolong kepada golongan yang kita bicarakan ini. Lalu apa implikasi yang ketiga dari orang yang seperti ini? Implikasi yang ketiga, lanjutan dari sikap dia menghindar dari sikap sombong adalah orang ini hanya berharap kepada Allah. Harapannya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, tidak juga kepada kehebatan dirinya. Oh, saya ini pangkat, saya ini pejabat tinggi. Tidak. Dia abaikan itu. Dia singkirkan fikiran-fikiran negatif, dan dia sadar tempat kita berharap hanya Allah. Tempat kita meminta, sebaik-baik tempat meminta adalah Allah. Sebaik-baik tempat bergantung hanya Allah. Maka inilah yang Allah sebut Allahus Samad. Allah maha tempat bergantung, Allah maha tempat meminta. Oleh karena itu, kenapa banyak saudara-saudara kita begitu azan menggema segera datang ke masjid, ke surau, ke musalla? Karena dalam keyakinannya dia tengah dalam perjalanan menuju tempat bergantung, menuju tempat meminta yang paling baik. Dan itu dia lakukan rutin 5 kali sehari semalam untuk yang wajib. Inilah sebabnya, dan inilah implikasi dari keimanan itu. Apa? Hanya berharap kepada Allah. Yang keempat, apalagi? Berharap kita berarti mengharap apa yang hendak kita minta, apa yang diturunkan Allah. Tapi yang keempat, orang yang tengah kita bicarakan ini senantiasa menyandarkan urusannya hanya kepada Allah. Menyandarkan urusannya artinya apa? Menyerahkan sepenuhnya. Ya Allah, banyak urusan saya, banyak masalah saya, banyak kesulitan saya, banyak problem saya, ya Allah. Sebagai manusia saya memang berusaha, tapi saya tahu Engkaulah tempat dan sebaik-baik tempat menyandarkan semua urusan. Menyandarkan semua urusan berarti tawakal ala Allah. Tawakkaltu ala Allah. Tawakkalna ala Allah. Maka orang-orang yang menunaikan ibadah kepada Allah rutin 5 kali sehari semalam, sesungguhnya ini adalah manifestasi dari sikap dasar dari kehidupannya, bahwa dia menyandarkan kehidupannya, menyandarkan problem hidupnya, menyandarkan semua urusannya hanya kepada Allah. Menyandarkan itu artinya apa? Kita memohon Allah yang membantu selesainya. Kita memohon Allah yang memudahkan semua kesulitan. Kita memohon Allah yang melancarkan semua yang sulit yang kita hadapi. Bukankah ini janji Allah dalam surat At-Talaq? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, Allah bantu orang itu dengan solusi, dengan jalan keluar dari apapun masalah yang dia hadapi. Kaum muslimin berbahagia, maka inilah segelintir manifestasi dari konsep iman kepada Allah yang menjadi dasar dari orang-orang yang memakmurkan masjid.
Tapi ada catatan penting. Allah mulai kalimat dalam ayat ini dengan innama. Innama itu dalam bahasa Arab disebut dengan ada tafsir, pembatasan. Dan dengan pembatasan itu terjemahannya adalah hanya. Oleh karena itu terjemahan yang benar dari ayat ini adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Berarti iman yang kita jelaskan tadi yang memiliki 4 dimensi, maka itu sajalah yang akan terpanggil hatinya, yang tergugah hatinya untuk rutin mendatangi rumah Allah 5 kali sehari semalam sebagai manifestasi implementasi dari iman yang dia miliki. Mudah-mudahan dengan hidayah Allah kita tergolong kepada kelompok umat yang tengah kita bicarakan ini, yaitu umat yang senantiasa tergugah dan terpanggil hatinya untuk selalu mendatangi rumah Allah 5 kali sehari semalam. Dan insya Allah kalau itu terus kita lakukan, keberkahan, kemudahan urusan hidup, rahmat akan semakin tercurah kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La